Oke, sampun. Lah Pak Opik niki gimana ceritanya waktu sebelum berobat ke Pak Wandi, Mbak? Oh, iku maune ngobati aku. Terus baru ngono, aku njaluk iki diperiksa. Nah, tapi dia ndak percaya Mas ya. Nggak respon. Ndak ngerespon. Nah, terus baru ngono selang berapa bulan akhirnya dia ambruk mlebu nang rumah sakit ya ke dokter klinik. Oke. Setelah itu, Habis itu ya jalannya ini lemesnya langsung ambruk waktu Jumatan ya. Waktu Jumatan terus gak kuat, akhirnya tak bawa ke klinik. Dan dari klinik situ akhirnya divonis liver. Akhirnya untung terus kita sudah kenal Pak Wandi, akhirnya konsultasi ke Pak Wandi. Habis gitu pulang dari rumah sakit, dari klinik langsung manggil Pak Wandi, terus terapi sampai sekarang terapi Pak Wandi. oh jadi dari rumah sakit itu dari klinik itu hasilnya apa? Sakitnya yang didiagnosa itu apa? Gejala liver. Gejala liver. Jadi fix untuk dari klinik itu gejala liver gitu Pak ya. Jadi keluhan-keluhan lemas awalnya waktu bawa klinik. Iya. Oh, Terus oke. punya riwayat riwayat darah tinggi. Oh, darah tinggi juga. Tinggi. Darah tinggi, liver. Udah, dua itu aja berarti. Alhamdulillah sekarang darahnya wis normal 125. 125. Bawahnya 80. Bawahnya 80. Oke. Terus dari tanggapan Pak Wandi yang dari klinik itu katanya sakit liver sama tekanan darah tinggi itu apa Pak Wandi? Itu betul Mas, kan sebelumnya ke klinik kan sudah tak kasih tahu kalau fungsi livernya itu bermasalah. Saya hanya melihat ciri-ciri. Satu. Yang kedua juga ada ciri-ciri permasalahan fungsi ginjal. Tapi yang paling mendasar Pak Opik ini ya, obesitas. Berat badan berlebih berarti. Berat Oke. badan lebih. Nah, terus dalam waktu tertentu permasalahan liver itu salah satunya kan bisa menimbulkan astenia ya, bahasa istilah medisnya astenia. Astenia itu hilangnya kekuatan, atau hilangnya energi, tidak ada kekuatan. Itu tekanan darahnya turun gitu berarti. Enggak, waktu livernya itu bermasalah agak serius, itu Pak Opik itu sudah tidak punya kekuatan, lemes sudah. Nah, itu saya lihat ini permasalahannya itu astenia. Memang liver berhubungan erat dengan astenia. Terus berarti dari diagnosa klinik yang dimaksud gejala liver atau sakit liver itu sakit yang seperti apa Pak Wandi? Apa hepatitis, apa yang lain, apa fungsinya dari liver itu terganggu atau gimana? Tapi kalau saya lihat fungsinya terganggu. Kan saya lihat itu Bapak itu SGPT sama SGOT-nya itu cukup tinggi. Itu dari hasil labnya pas waktu jadi klinik itu. Dari klinik. Terus ada permasalahan lain ya, yang waktu itu nggak ikut di laborat ya. Itu permasalahan fungsi ginjalnya. Kalau menurut pandangan saya itu permasalahan sedimen, ada endapan. Ya umpama waktu itu langsung di laborat sekali, mungkin lebih jelas. Tapi untuk keluhan-keluhan dari penyakit ginjal sendiri itu yang lebih menonjol apa, Pak? Yang dirasakan? Ya awalnya sih nggak terasa sakit ya, cuma akhirnya bulan-bulan kemarin kan kalau buang air itu keluarnya itu sedikit gitu aja. Lebih ke sana gitu. Jadi kalau Pak Wandi keluar air sedikit-sedikit itu termasuk ginjalnya bermasalah serius apa masih nggak terlalu terganggu lah, gimana Pak Wandi penjelasannya? Ya, hanya gangguan fungsi. Oh, gangguan fungsi aja berarti. Tinggal kita cari gangguan fungsinya itu karena apa. Nah itu tahunya kalau tes ya, urit asidnya berapa, kreatinnya berapa, terus punnya berapa, terus ureumnya berapa. Kalau udah tahu angkanya itu kan tahu persis. Tapi
Saya yakin ini nggak sampai ke kreatinin tinggi ya, ini nggak masuk ke gagal. Tapi permasalahan dasar bapak ini yang awal penyebabnya itu permasalahan sedimen itu mas, permasalahan pengkristalan. Oh berarti yang tadi katanya tekanan darah tinggi setelah diterapi Pak Wandi sekarang darahnya sudah normal, itu pakai obat apa enggak? Awalnya sih belum dikasih ya, Nggih. cuma dipijet aja sudah alhamdulillah udah turun normal. Berarti nurunkan tekanan darah nggak usah pakai obat ini berarti. Bisa. Iya itu hanya pelenturan mas, pelenturan jaringan, pelenturan. Ya itu loh mas, gini loh mas. Masalahnya yang jarang dipertimbangkan orang-orang kesehatan ya, atau masyarakat secara umum, fungsi prototan, fungsi peruratan dan jaringan ikat plus fungsi saraf itu kan jarang dipertimbangkan itu. Padahal itu poin dasar menurut saya. Iya karena gini Pak Wandi, yang saya lihat di masyarakat itu setiap orang darah tinggi, tekanan darahnya tinggi itu selalu dikasih obat itu aja. Dan sampai berapa waktu ya itu terus yang diminum aja. Kalau pas darah tinggi, kalau nggak diminum ya pusing gitu kan, efeknya kemana-mana. Jadi ketergantungan obat akhirnya Pak Wandi. Ya iya memang mas ya, harus seumur hidup minum obat memang kalau udah darah tinggi. Jadi yang minum obat seumur hidup bukan hanya kencing manis, tapi darah tinggi pun selama penyebabnya belum teratasi, belum diketemukan, belum sembuh, ya tetap harus minum obat darah tinggi. Berarti sebelum ketemu Pak Wandi minum obat darah tinggi juga sempat? Enggak? Sempat minum anu ya. Kakak berhenti. Iya. Oh, berarti emang oh, masuk. Berarti apa namanya? Darah tinggi sebelum ketemu Pak Wandi obat terus gitu. Tapi setelah ketemu Pak Wandi sudah bebas obat darah tinggi berarti. Nah dulu waktu nyopir malah tiap hari ya, tiap pagi minum obat itu. Iya. Ada Obat herbal. kayak obat herbal. Tiap pagi tuh minumnya. Konsumsi itu terus berarti. Iya, Malah kalau nyopir itu nyangu satu kotak itu. Buat Ada rasa minum. sakit langsung minum. Di mobil sudah disiapin itu wes obat itu. Obat penurun tekanan darah. Jadi sekarang ini mas ya, Pak Opek ini yang sekarang saya tangani yang saat ini ya, nomor satu itu hubungannya dengan fungsi ginjal dan sedimennya, satu. Yang kedua, bapak itu kena aritmia jantung, jadi digital. Itu apa Pak Wandi? Aritmia jantung itu. Itu digitalnya jantung. Nah, Detak jantung nggak normal. denyut jantungnya itu enggak normal, kadang cepat, kadang lambat, double. Itu berakibat apa Pak Wandi kalau aritmia itu dibiarkan secara terus menerus? Ya, akhirnya ya jantungnya parah nanti mas. Oh sakit jantung Sakit larinya. jantung. Oh. Itu sudah ada permasalahan, tapi kan bagian dari permasalahan jantung. Ya lama-lama ya kena semua. Ya ini yang harus diatasi sekarang itu sedimennya dan ritmia jantungnya sekarang ini. Dinormalkan kembali berarti Ya. Bang ya. Saya takut ada infak ya. Masalah bapak kan obesitas ini, bapaknya gemuk. Jadi saya takut ada pengendalan darah. Saya juga takut ada itu profil lemaknya ya. Salah satunya lipid ya, LDL itu. Saya takut ikut tinggi. Oh, ini untuk ukuran obesitas, ukuran gemuk itu bagaimana masyarakat awam bisa paham dan mengerti kalau saya atau orang dikatakan gemuk itu gimana? Cara ngukurnya Pak Wandi. Jadi tolong dijelaskan. Kalau cara mengukurnya itu prinsip dasar itu ya pedoman ringan ya. Tinggi badan kurangi 100, itu aja sudah cukup bagus. Tapi untuk masuk ke ideal kurangi lagi 10%. Tapi kan orang jarang mau karena kelihatan kurus gitu loh. Nah, kalau rumusnya ya untuk rumus sederhana, tinggi dikurangi 100, kurangi lagi 10% itu ideal. Itu ideal Pak Wandi ya. Jadi berat badan. Kemudian dikatakan obesitas kalau melebihi itu, melebihi apa namanya? Tinggi badan dikurangi berat badan. Tinggi badan dikurangi 100. Iya, dikurangi 100. Tinggi badan kurangi 100 saja wis enak kok. Apalagi kurangi 10%, itu tambah enak Mas, aman gitu. Memang orang-orang gemuk yang bermasalah paling utama ya fungsi jantung. Jadi yang mendasar itu ya sehingga itu
permasalahan trombus ya, trombus sama embolus. Nah, yaitu antara profil-profil lemak, terus zat-zat asing di dalam darah, juga keping darah yang ada di lumen pembuluh darah itu kalau yang menggumpal di situ nanti jantungnya itu bermasalah. Selain dari obesitas yang bisa menyebabkan sakit jantung, stroke apa juga termasuk Pak Wandi? Ya sebenarnya berkaitan dengan tekanan darah itu. Stroke itu kan terjadi karena suplai darah ke otak itu kurang, sehingga menimbulkan infak ya, matinya jaringan karena suplai darah ke otak kurang. Itu berhubungan dengan oksigen. Terus yang kedua, kalau sudah darah itu tinggi, itu penyebab berikutnya adalah dari fungsi jantung itu tadi. Kalau sudah jantung itu normal, tekanan darah itu turun, ya kan nggak akan jadi stroke, Mas. Tapi sayangnya masyarakat sekarang kan, kalau orang kena darah tinggi misalkan 160, 170, 150 kan happy orang. Happy. Happy, seolah nggak apa-apa gitu. Paling cuma pusing gitu tangge. Tapi yang paling mendasar ya, darah tinggi sebabnya itu dua, Mas. Aterosklerosnya sama fungsi ginjal. Itu yang mendasar, wis. Masalah psikis, masalah lain-lain nomor 2 sudah. Yang paling mendasar itu sudah. Oh, oke, terima kasih Pak Wandi atas informasinya. Habis Pak Wandi. Koalnya.